Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Reni Novalia, tempatnya belajar kimia itu asik. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas materi tentang alkana, mulai dari deret homolognya, rumus umumnya, tata nama, hingga soal dan pembahasan tentang alkana. So, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Tekan tombol loncengnya juga supaya kamu selalu dapat notifikasi dari video-video yang baru saya upload. Simak terus sampai habis ya. Oke, alkana merupakan senyawa hidrokarbon jenuh dengan ikatan tunggal antar atom karbonnya. Jadi dia jenuh karena semua ikatannya tunggal. Deret homolog alkana. Jadi teman-teman di sini perlu menghafalnya ya. Deret homolog alkana cukup 1 sampai 10 saja. Karena itu yang umumnya keluar di soal-soal. Mulai dari C-nya 1 itu metana, C-nya 2 etana, C3 propana, C4 butana sampai C10 dekana. Karena untuk alkana ini modal dasar teman-teman, supaya nanti ketika materi alkena dan alkuna teman-teman dapat dengan mudah memahaminya ya. Jadi pahami dari awal yaitu alkana, hafalkan deret homolog alkana, nanti ke depan alkena dan alkuna teman-teman akan dengan mudah memahaminya. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. C1 sampai 10. Oke, dari deret homolog tersebut ternyata dapat disimpulkan bahwa rumus umum senyawa alkana adalah CnH2n plus 2. Jadi Cn, N itu jumlah C-nya, jadi H dikali 2 kali jumlah C-nya ditambah 2. Di sini kita buktikan ya. Untuk C-nya kalau 1, maka C1 H2n plus 2 tadi ya, rumusnya 2 kali 1 2 tambah 2 4, jadi C1H4. Bukti ya. Jadi rumus umum alkana adalah CnH2n plus 2. Bagaimana tata namanya? Yang pertama, senyawa-senyawa alkana diberi nama dengan akhiran ana. Contohnya tadi ya, di deret homolognya ada metana, etana, propana, dan sebagainya. Yang kedua, senyawa alkana yang mempunyai rantai karbon lurus namanya diberi awalan normal dan disingkat dengan N. Jadi kalau dia rantainya lurus saja, maka kita beri awalan N yang artinya normal. Jadi kalau C-nya ada 4 maka normal butana, kalau C-nya ada 5 maka normal pentana. Begitupun seterusnya ya. Yang ketiga, senyawa alkana yang mempunyai rantai karbon cabang terdiri dari rantai utama dan rantai cabang. Maka rantai utamanya itu dipilih yang paling panjang dan diberi nomor secara berurutan mulai dari ujung yang terdekat dengan cabang. Nah, jadi di sini ya contohnya. Maka rantai utamanya adalah rantai yang terpanjang, bukan ke sini, atau kalau dari sini ke sini kebetulan sama ya, sama saja. Jadi yang salah kalau teman-teman milih rantai utamanya ini. Jadi salah ya, pilih yang terpanjang. Lalu pemberian nomornya dari yang paling dekat dengan cabang. Jadi yang nomor cabangnya kecil. Kalau dari kanan kan nomor cabangnya 2. Sedangkan kalau dari kiri nomor cabangnya 3. Jadi pilih yang dari kanan. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau bentuknya nggak lurus, bentuknya R atau L ya, di sini letter L, maka teman-teman harus jeli memilih mana yang panjang. Kalau teman-teman pilih ini, maka jumlahnya ada 4. Sedangkan kalau teman-teman pilih ini, jumlahnya ada 6. 2, 3, 4, 5 ya. Dan kalau ini ada 4. Jadi pilih yang 5. Oke, jika ada 2 cabang yang berbeda terikat pada atom C dengan jarak yang sama dari ujung, maka penomoran dimulai dari atom C yang lebih dekat ke cabang yang lebih panjang. Jadi sini ada 2 cabang, metil dan etil ya. Kebetulan
dari kiri nomornya 34, dari kanan juga 34, maka pilih yang cabangnya panjang atau nomornya kecil, yaitu yang kanan ya. Jadi etil dapat nomor 3, metil dapat nomor 4. Oke, penulisan nama untuk senyawa alkana bercabang dimulai dengan penulisan nomor cabang diikuti tanda strip, lalu nama cabang berikut nama rantai utamanya. Bila cabangnya terdiri atas lebih dari satu gugus alkil yang sama, maka cara penulisan namanya yaitu tuliskan nomor-nomor cabang alkil. Tiap nomor dipisahkan dengan tanda koma, lalu diikuti nama alkil dengan diberi awalan Yunani sesuai jumlah gugus alkilnya. 2 di, 3 tri, 4 tetra, dan seterusnya. Kemudian nama rantai utamanya. Terakhir, bila cabangnya terdiri atas gugus alkil yang berbeda, maka penulisan nama cabang diurutkan berdasarkan abjad. Jadi kalau cabangnya ada metil sama etil, jadi duluan ditulis etil baru metil ya. Untuk lebih jelasnya kita nanti akan bahas di soalan pembahasan ya. Nah, rumus gugus alkil atau gugus cabang yang dimaksud itu adalah sebagai berikut. Ada metil, ada etil. Jadi ini sebenarnya sama seperti metana, otana, dan seterusnya, hanya saja dia kehilangan satu hidrogennya ya. Jadi kalau NCH4 metana, CH3 itu metil. Begitupun etana, kehilangan satu H jadi etil, propil, isopropil, butil, sekunder butil, isobutil, dan tersier butil. Oke, di sini ya langsung saja ke soalan pembahasan untuk lebih jelasnya penerapan dari urutan tata nama tadi. Tuliskan nama senyawa alkana berikut. Lalu tuliskan rumus strukturnya yang nomor 2 ya. Oke, kita langsung bahas. Yang A di sini teman-teman perhatikan. Kebetulan di sini kalau teman-teman pilih rantai utamanya ini jumlahnya 3, kalau ini juga jumlahnya 3, jadi nggak ngaruh. Lalu nomor cabangnya kebetulan kalau dari kiri 2, dari kanan juga 2, jadi nggak ngaruh ya, bebas nomornya dari mana. Jadi namanya adalah 2-metil propana karena cabangnya terletak di nomor 2, nama cabangnya metil, jadi 2-metil propana. Jadi urutannya nomor cabang, nama rantai utamanya. Oke, yang B jelas ya, di sini secara tidak langsung sudah terlihat bahwa rantai utamanya adalah rantai yang terpanjang ini. Jadi sisanya ini adalah cabang. Nah, teman-teman ingat ya tadi peraturannya, cabang harus dapat nomor yang terkecil. Coba kita dari kiri. Nomor cabangnya 2, 3, 5. Kalau dari kanan 2, 4, 5. Jadi pilih yang kecil, yaitu yang dari kiri. Jadi namanya 2,3,5 trimetil hexana. Dari mana? Ini terletak di nomor 2, nomor 3, nomor 5. Jadi 2,3,5 sesuai aturan tadi ya. Nomor cabang itu dipisah dengan tanda koma. Lalu dilanjutkan dengan jumlah cabangnya ada berapa? Ada 3, jadi trimetil. Metil itu nama cabangnya. Lanjut nama rantai utamanya. Karena dia ada 6 maka namanya heksana. Bisa dipahami ya. Oke, yang C di sini sudah jelas ya, terlihat bahwa yang panjang ini 4, kalau ke sini dia cuma 3. Jadi cabangnya nomor berapa? Dari kiri apa dari kanan? Kalau dari kiri nomor 3, kalau dari kanan nomor 2. Berarti yang dipilih dari kanan ya. Sehingga namanya adalah 2-metil butana. Oke, kita lanjut dengan nomor 2 ya. Oke, nomor 2, 2,2,3 trimetil pentana soalnya. Berarti kita tinggal letakkan cabang di nomor 2. Ada 2, di nomor 3 ada 1. Lalu rantai utamanya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di nomor 2 ada 2 etil. Di nomor 3 ada 1 metil ya. Nah, sini hanya habis karena semua ikatan C itu sudah digunakan untuk mengikat CH3, CH3, CH3 dan CH di sebelahnya. Jadi tidak ada lagi H di sini ya. Nah, teman-teman, saya kerap temui siswa itu kebingungan menuliskan jumlah hidrogen. Jadi jumlah hidrogen ini itu tergantung ikatannya. Contohnya ya, kalau di ujung ini kan dia
baru 1 ikatan, sedangkan C itu maksimal ikatannya 4. Jadi kalau baru 1 hanya masih 3. Lalu di sini dia sudah ada 4 kan ikatannya, berarti hanya sudah tidak ada. Nah, di sini ikatannya baru 3, berarti hanya masih 1. Nah, sedangkan C ini dia baru 2 ikatannya yang digunakan, berarti sisanya adalah mengikat hidrogen. Begitupun ini C baru yang diikatannya baru 1 ya ikatan kovalennya, berarti sisanya mengikat hidrogen. Seperti itu ya. Oke, yang B 3 etil 2,5 dimetil nonana. Nah, ini ya sesuai aturan tadi, kalau ada 2 cabang yang berbeda maka diurutkan sesuai abjad, E dulu baru M. Nah, tinggal kita letakkan di nomor 3 itu ada etil, di nomor 2 dan 5 ada metil. Lalu rantai utamanya ada 9. Jadi teman-teman perlu hafal ya, tadi dari tomolog saya katakan 1 sampai 10 harus hafal. Nonana itu jumlahnya 9. Ya, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Buat teman-teman mungkin yang ada yang belum jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-temannya yang lain. Saya Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.